Selamat pagi Bapak Ibu. Iya, senang sekali bisa ketemu dengan saudara-saudara sekalian. Oke, hari ini topiknya adalah tentang depresi, saudara-saudara. Ini jarang sekali dibahas dan saya pribadi nggak pernah puas dengan khotbah atau dengan pesan. Ya selain jarang dibahas, kalaupun dibahas itu bagi saya tidak memuaskan. Kenapa saudara? Karena yang pertama-tama mungkin saudara perlu tahu, saya adalah penderita depresi. Saya seorang penderita depresi. Dan sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, ini adalah sebuah pergumulan yang berat karena saya berpikir bahwa tidak seharusnya orang Kristen itu stres atau depresi. Saya bergumul bertahun-tahun Bapak Ibu, bertahun-tahun, cukup lama. Mungkin nggak banyak, mungkin nggak banyak dari saudara tahu karena memang cenderung kita tuh menyembunyikan karena ini adalah sebuah permasalahan yang sangat tidak enak, yang sangat memalukan, ada banyak orang malu. Tetapi depresi itu melanda semua orang sebetulnya. Bahkan di tahun kemarin kalau kita dengar kabar putra bungsu, kalau nggak salah dari Rick Warren. Saudara tahu Rick Warren? Rick Warren itu seorang pendeta yang menulis buku Purpose Driven Life. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang pemimpin yang menurut saya adalah pemimpin yang luar biasa. Dan tiba-tiba ada kabar bahwa anaknya yang bungsu, kalau nggak salah itu bunuh diri karena depresi. Saudara, permasalahan ini begitu meluas. Menurut saya hampir semua orang, saya rasa semua orang pasti pernah kena satu saat. Ada yang menderita, ada yang maksudnya, ada yang memang bermasalah dengan depresi, tetapi saya percaya tiap orang itu punya masalah, pasti pernah stres, pastilah. Tinggal saudara stresnya terus-terusan atau sekali-sekali gitu. Tetapi pada hari ini saya akan buka satu wawasan saudara-saudara. Mengingat luasnya topik ini, saya tidak mungkin membahas semuanya. Itu ada Mazmur 88, saudara kalau mau baca, Mazmur 88 itu Mazmur depresi. Salah satu Mazmur yang paling suram di dalam Alkitab. Saudara akan melihat bahwa Alkitab itu tidak menyangkali depresi. Mazmur 88 ini Mazmur yang paling gelap. Ayat terakhirnya itu gak enak banget. Temanku adalah kegelapan, katanya gitu. Tidak bakal ada orang ngarang lagu dari Mazmur 88. Itu Mazmur yang paling susah. Nah, saudara-saudara, saya akan beberkan wawasan ini dan saya minta saudara bisa fokus selama 40 menit ke depan, 45 menit. Waktunya singkat banget, topiknya luas banget ya. Jadi saya akan berusaha memberikan beberapa basic saja. Saudara, saya anjurkan kalau saudara mau, saudara, ini ada beberapa sumber yang bisa saudara pakai. Ini dia. Saudara, kalau Anda bergumul dengan depresi, 2 buku ini sangat menolong saya. Saudara bisa foto supaya bisa cari. Yang pertama itu adalah bagaimana mengatasi depresi. Kenapa saya anjurkan buku saudara? Karena memang kalau saudara hanya mendengar khotbah selama sekian menit tidak akan cukup. Saudara tidak akan mendapatkan keseluruhan wawasannya. Yang pertama ditulis oleh Tim LaHaye, suatu buku yang sangat baik yang membahas depresi dari sudut psikologis dan medis dan rohani secara seimbang. Saya sangat diberkati oleh buku ini, menjawab banyak sekali pertanyaan saya. Dan yang kedua adalah depresi, kegelapan yang sulit ditaklukkan oleh Edward T. Welch. Diterbitkan oleh Momentum. Ini lebih bersifat teologis, lebih bersifat menjawab pertanyaan tentang Allah, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teologis. Kenapa orang Kristen kok depresi? Kenapa hamba-hamba Tuhan terbaik pun mengalami stres, mengalami depresi? Depresi itu bukan hal yang ringan, saudara, bukan hal yang macam-macam. Maksudnya bukan hal yang bisa diremehkan. Bahkan kalau saudara tidak berhasil menghadapi ini, saudara bisa kehilangan seluruh hidup saudara. Saudara bisa hidup tuh kayak disedot keluar dari Anda gitu. Saudara tidak punya kekuatan sama sekali. Saya ingat waktu saya depresi berat, saudara, saya ingat benar tuh waktu itu di rumah itu kayak saya cuma duduk, saya duduk dan melongo, saudara, diam. Begini, saudara mungkin nggak ada yang tahu, oke?
saya terlihat bagus di luar. Tetapi ada waktu-waktu di mana istriku sampai bingung, Daddy, kenapa kamu Daddy? Saya cuma diam. Daddy, tolonglah. Saya cuma diam. Bukan gendeng, saudara, bukan. Hampir gila. Saya sampai tahu rasanya orang gila itu mungkin seperti ini kali ya. Kehilangan gairah, kehilangan gejala-gejalanya saudara. Kalau kita ajak saudara ya, gejala depresinya. Secara emosional. Ini dia, kesedihan tanpa sebab. Jadi bisa sedih gitu, feeling blue, tidak ada sebabnya. Ya kadang-kadang ada sebabnya, tetapi depresi itu sering kali gejalanya adalah satu kesedihan yang, aduh hati ini kayaknya berat banget. Feeling blue tepatnya itu. Rasanya tuh apa itu? Sendu. Ya, bukan senang duit, bukan ya. Sendu. Suram, kondisinya tuh kayak sedih, gak ada sebabnya gitu saudara. Ini gejalanya ya. Yang kedua adalah hilangnya kasih. Tidak mampu mencintai, tidak berminat untuk berinteraksi, menyendiri gitu. Sendirian, di kamar yang gelap, tidak tidur, diam aja. Dibilang ngelamun, ya nggak ada yang dilamunin saudara. Ya cuman kayak orang apa ya beku gitu. Tidak bisa berinteraksi, tidak ingin ketemu orang. Saya sampai sekarang masih ada unsur begininya, masih lebih suka menyendiri dan nggak ingin terlalu ketemu banyak orang saudara. Karena ya itu tadi, saya ini penderita soalnya, pasien. Mudah marah dan bermusuhan, ini dia. Kalau sudah gini, ngamuk, cepet-cepet marah, sedikit-sedikit marah. Ada saat-saat di mana saya waktu depresi itu menyerang saudara, saya bisa kepingin kayak emosi itu kayaknya, ayo siapa yang tak marahin, jangan berani dekat-dekat, yang dekat pasti kena marah gitu. Itu kalau sudah lagi bergolak di sini itu, kudu marah, tapi ya nggak jelas marah kenapa, marah kepada siapa, marah soal apa, tapi kayak hati ini kayak mendidih gitu, kayak air itu sudah meluntut gitu. Itu. Gejala emosional yang lain, khawatir, takut dan cemas. Jadi tidak ada masa depan. Ini ujung-ujungnya putus asa. Ini beberapa gejala aja ya, karena depresi itu sebetulnya luas banget. Sekali lagi itu juga ada unsur medisnya, ada unsur psikologisnya, ada unsur klinisnya saudara. Tapi orang depresi itu biasanya tuh kalau dia tidak bisa melihat masa depan. Aku pasti gagal, aku tidak ingin mikir depan. Nanti kalau ditanya, gimana rencana? Aku tidak ingin punya rencana. Aku ingin tidur dan tidak bangun lagi. Itu orang depresi. Jadi seringkali waktu saya lagi kumat, saudara, bangun pagi itu kayak, aku tidak kepingin bangun, aku kepingin tidur selama-lamanya. Itu depresi. Saya nggak yakin saudara pada hari ini semua Anda depresi, pasti enggak. Cuman biarlah pelajarannya saudara pakai untuk menolong saudara. Karena saya yakin sebagian besar dari saudara akan ketemu dengan orang-orang yang stres. Mungkin anak saudara, mungkin suami saudara atau istri saudara. Jadi kalau saudara menghadapi orang-orang dengan gejala seperti ini, jangan dimarahi gitu. Kadang-kadang kita enggak ngerti anak kita lagi stres karena sesuatu ya. Dan depresi itu bisa tanpa sebab loh saudara. Kadang-kadang sebabnya itu bisa murni karena hormonal. Saya penderita diabetes dan seseorang yang diabetik saudara itu rawan depresi. Karena keseimbangan gula di dalam otak kita itu yang mempengaruhi keluarnya beberapa hormon antidepresan. Ada beberapa hormon yang sangat penting untuk mengatur tingkat depresi. Misalnya serotonin. Serotonin itu satu hormon yang orang menyebutnya itu hormon kebahagiaan. Kalau serotonin itu keluar dengan baik, lancar, orang akan happy, orang akan merasa oke. Tapi bagi seorang, serotonin ini saudara keluarnya lewat gula. Nah bagi seorang diabetes yang gulanya direm, dijaga, terkadang hormon serotonin juga terhambat dan pada saat itulah depresi itu menyerang. Jadi kadang-kadang ya tanpa sebab. Gitu. Saya baru ngerti setelah baca, saudara. Karena dulu saya bergumul, Tuhan aku kok gini. Saya bilang begini, Tuhan aku tidak punya harapan. Ya tahu putus asa. Gimana punya harapan? Aku kalau siapa yang bisa menghibur aku? Waktu saya depresi saudara, semua firman itu masih saya ingat. Saya nggak lupa firman, saya nggak lupa Tuhan. Saya tahu Tuhan penghiburku, Tuhan penolongku. Oh, saya tahu semua firman tahu. Yang saya khotbahkan saya tahu, saya bisa khotbah, masih bisa khotbah. Tetapi depresi ini nempel itu kayak, waduh, dan itu membuat saya frustasi, membuat saya
pingin mati. Beberapa kali saya mempertimbangkan untuk bunuh diri, jujurnya. Saking depresinya, aku kok gini, aku ini tidak berarti. Wah, itu semua menyerang ke dalam, saudara-saudara. Gejala fisiknya, sulit tidur, insomnia. Hampir semua insomnia itu punya akar depresi. Apatis dan lesu, lethargic itu bahasa Inggrisnya. Jadi nggak niat hidup gitu, kayak orang itu gitu, lamban dan kemudian apatis. Ayo kita semangat yuk. Ya gitu, saudara. Itu gejala fisiknya. Hilang selera makan dan seks. Ini hampir pasti. Tapi memang ada kebalikannya, ada orang stres tambah makan banyak. Tapi saya beritahu saudara, kalau saudara sudah masuk tahap depresi yang berat, saudara tidak kepingin makan. Gitu. Kalau depresi yang kan ada tingkatannya tuh, depresi kalau ringan, saudara masih kadang-kadang depresi ringan, saudara cenderung makan banyak. Karena serotonin. Jadi tubuh itu menyadari kalau serotonin menurun dan tubuh akan memerintahkan orang untuk makan banyak. Karena begitu saudara makan banyak, kadar gulamu naik dan kadar gula itu akan memancing produksi serotonin di otak. Makanya orang makan banyak itu jadi happy. Makanya pendeta gemuk-gemuk semua. Pendeta soalnya banyak stresnya. Saya ini bukan hanya sekedar penderita stres, saya harus menanggung penderitaan orang lain kan. Pernah sekali saudara dalam 1 bulan saya entah mengapa dalam sebulan 2 bulan saya diperhadapkan dengan 7 orang yang mau bercerai. Ya ampun, saya mendengar satu persatu masalah rumah tangga mereka. Saya ini tipe orang yang punya sebutlah karunia, itu bisa merasakan penderitaan orang. Pokoknya kalau ada orang nangis di depan saya, hampir pasti saya ikut nangis bersama dengan dia. Entah kenapa, itu bisa rasa gitu beratnya. Dan itu nambah stres tuh. Dan biasanya orang kalau nggak waspada, larinya ke makan. Jangankan manusia, saya baru baca, monyet aja kalau stres makan banyak, saudara. Saya nggak tahu. Penampilan sembarangan, ini dia. Adalah orang-orang yang sehariannya tuh sembarang lah. Jadi karena dia tidak mampu merawat jiwanya, maka itu akan kelihatan dari cara dia berpenampilan. Penampilan yang nggak pas, nggak benar gitu. Termasuk perempuan-perempuan kalau suka suka penampilan yang super seksi, saudara. Di balik penampilan yang super seksi itu saya akan melihat ada hati yang gelisah sebetulnya. Gelisah untuk sebuah penerimaan, gelisah untuk sebuah pengakuan. Penampilan itu akan menunjukkan kondisi jiwa saudara sebetulnya. Dan yang terakhir ada lagi yang sakit-sakitan. Nah, saya dan istri, kalau mau saya jujur, saya penderita depresi, istri saya juga. Gitu. Istri saya dari kecil ya, dari muda karena masalah keluarga banyak. Kalau sudah depresi berat, saudara, sakit, penyakit itu muncul. Bisa lumpuh, bisa ayan, bisa macam-macam deh pokoknya. Ini gejala-gejala depresi yang bersifat fisik. Jadi saya akan jalan cepat aja, saudara, kalau saya anjurkan kalau saudara mau belajar lebih dalam, saudara mau ingin mengetahui lebih dalam, baca 2 buku tadi. Saya akan lanjut, saudara nanti bisa beli rekamannya karena waktunya tidak banyak dan saya berusaha untuk memberikan materi yang sekomprehensif mungkin. Nah, mungkin poin saya yang pertama adalah it's okay, saudara. Setiap orang bisa kena depresi. Ya, seperti sakit kepala, beberapa orang lebih rentan terhadap depresi. Waktu saya mengetahui ini, saya sangat dibebaskan, lega. Sebelum saya ngerti ini, saya pikir, Tuhan, aku ini kenapa sih? Aku ini gak dosa apa? Nah itu, nyari dosa, saudara. Kenapa aku kok begini? Aku ini salah apa? Aku ini kurang beriman kah? Aku ini kurang baca firman. Saudara, orang depresi berdoa itu kadang-kadang, bahkan kalau saudara tidak sadar, doa itu akan memperdalam depresi saudara. Nah saudara kalau tidak menyadari ini, saudara makin bergumul dengan depresi, engkau akan makin depresi. Namanya memang penyakit, namanya kalau saudara kalau sudah ciri gitu loh, kayak ada orang